Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sedulur sing tak tresnani kabeh, selamat berjumpa lagi dengan channel Pak Guru Andi Garden. Pada kesempatan video kali ini saya mau sharing yaitu tentang perawatan anggrek yang merupakan anggrek ikon dari Pulau Kalimantan ya. Ini namanya adalah anggrek hitam atau disebut juga dengan Coelogen pandurata. Selain ditemukan di Kalimantan, ini juga bisa kita temukan di Pulau Sumatera. Seperti apakah pembahasannya? Bisa simak videonya sampai selesai. Sedulur semua, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam merawat anggrek hitam ini ya, supaya tumbuh dengan baik dan bisa berbunga. Di sini saya akan sharing tentang pengalaman saya dalam merawat anggrek hitam ini ya. Untuk anggrek hitam ini dulu saya menanam dari cabutan hutan ya. Saya suka sekali dengan anggrek-anggrek spesies saya beli dari cabutan. Harganya itu lebih murah ya daripada yang sudah rawatan. Selain itu, ketika kita merawat dari cabutan itu ada tantangan tersendiri ya. Nanti akan terasa puas sekali ya kalau sampai bisa berbunga seperti ininya. Ini bisa dilihat sekali, ini cantik sekali ya. Ini adalah anggrek hitam. Ini bukan warna hitam ya, anggrek hitam itu ini cuma labeliumnya yang berwarna hitam sehingga disebut dengan anggrek hitam. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah dari media tanam ya. Itu sangat penting agar anggrek ini bisa tumbuh dengan baik. Dulu ketika datang saya kondisikan yang pertama adalah kita semprot dengan B1 supaya tidak stres ya setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang ini dari Kalimantan asalnya ya, dulu beli lewat online. Ini adalah untuk media tanam. Ini saya menggunakan pakis cacah, sabut kelapa serta moss hitam ya. Di sini adalah penting sekali untuk media tanam karena anggrek hitam ini suka media yang agak lembab ya. Jadi sedulur semua, ketika kita menanam anggrek hitam sebaiknya kita pilih media tanam yang cukup mengikat air seperti ini. Ya, bisa dilihat ya. Ini di sini ini tumbuh dengan bagus sekali ya, ini subur sekali. Nah, ini adalah moss hitam, itu ada sabut kelapa saya campur dengan cacahan pakis, dan di bawah sendiri di sini saya kasih sedikit dengan arang. Nah, ini mungkin sedulur semua yang mengikuti video saya dari awal, ini dulu hasil split dari ini ya, ini indukannya, ini yang saya split malah berbunga lebih dulu. Ya, untuk penanaman kita bisa menggunakan pot ya, tetapi kalau kita menggunakan pot kita harus sering repotting atau kita split, karena ini kalau tumbuh anakan seperti ini akan tumbuh menjalar ya, semakin tinggi ya. Jadi kita tanam sebaiknya jangan terlalu di atas, sebaiknya di sini nanti anakannya akan ke atas, lalu kita tambahkan dengan media, atau lebih baik kita tanam di pohon atau seperti papan pakis itu, nanti anakannya tinggal merambat ke atas, tidak sering untuk kita repotting atau kita split. Nah, itu ya sedulur, untuk media tanam sangat penting sekali, yaitu media tanam yang cukup mengikat air, karena anggrek hitam ini suka dengan media yang agak lembab. Hal kedua yang perlu diperhatikan dalam merawat anggrek hitam ini adalah penempatan dan kebutuhan sinar matahari untuk anggrek ini harus tepat ya. Seperti untuk penempatan, kita sebaiknya tempatkan di tempat yang sirkulasi udaranya bagus. Selain itu, untuk kebutuhan sinar matahari, ini anggrek ini tidak begitu suka dengan sinar matahari yang banyak. 30-50% pun sudah cukup ya. Di atas 50% itu ini nanti bisa membuat daun-daun ini terbakar ya, sehingga nanti bisa membuat pertumbuhan terhambat. Ini seperti ini. Kemarin ini saya tempatkan di teras, ini terkena sinar matahari agak banyak. Ini membuat bulb ini menjadi mengkerut ya. Ini jadi sangat penting sekali untuk penempatan dan kebutuhan cahaya
supaya anggrek ini tumbuh dengan baik. Untuk yang ketiga, kita perlu perhatikan adalah penyiraman serta pemupukan. Karena anggrek ini suka media yang lembab, maka penyiraman perlu kita perhatikan ya. Mungkin untuk di musim penghujan ini kita bisa jarang menyiram ya, karena untuk media sudah lembab, terutama yang setiap harinya terkena air hujan seperti di tempat saya ini ya. Ini hampir setiap hari terkena air hujan. Kita bisa melihat kapan waktu yang tepat untuk menyiramnya. Seperti ini bisa dilihat, ini untuk media itu lembab, jadi kita tidak perlu menyiram di musim penghujan ya. Tetapi ketika kita di musim kemarau, nanti kita akan lebih sering menyiram ya, bisa 2 atau 3 hari sekali kita siram ya. Akan terlihat sekali jika anggrek ini kekurangan air atau medianya itu kering ya, grup itu akan tidak bisa menggembung seperti ini ya, tetapi cenderung mengkerut. Nah, itu adalah indikasi bahwa media kurang lembab. Dan untuk pemupukan ini sama seperti anggrek lainnya. Di sini saya memakai B1 yang saya campurkan dengan neokristalon. Di sini saya tidak menggunakan pupuk pembungaan untuk anggrek ini ya, karena yang namanya anggrek spesies itu tidak perlu kita rangsang dengan pembungaan, karena nanti pasti akan berbunga pada waktunya ya. Ketika bunga itu anggrek ini tumbuh dengan subur. Nah, yang penting kita buat subur dulu ya. Ketika subur, nanti pas waktunya berbunga pasti akan berbunga ya. Kalau kita pakai pembungaan, kalau memang belum waktunya atau musimnya berbunga, anggrek ini tidak akan mungkin berbunga. Dan yang keempat adalah pencegahan hama penyakit ya. Walaupun anggrek hitam ini termasuk anggrek yang bandel atau mudah dirawat, kita juga perlu untuk pencegahan ya. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Di sini saya selalu semprotkan fungisida ya, walaupun 1 bulan sekali. Ketika di musim kemarau saya bisa 2 bulan sekali saya semprotkan untuk pencegahan jamur dan bakteri ya. Jadi walaupun saya hampir 1 minggu atau 2 minggu sekali semprot, ini saya lewati kadang ya. Yang penting 1 atau 2 bulan sekali saya semprotkan untuk pencegahan jamur. Serta ketika mungkin ada hama seperti kutu atau apa, itu bisa kita semprotkan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya, yang ada di rumah seperti sunlight. Itu bisa untuk membasmi kutu seperti kutu putih ya, ataupun juga bisa dengan air rendaman tembakau. Itu juga sangat bagus untuk pencegahan kutu atau untuk membasmi kutu ya. Seperti itu ya sedulur. Jadi perawatan itu merupakan kunci sukses supaya anggrek hitam atau Seleguin pandurata ini bisa tumbuh dengan bagus, bisa sampai berbunga ya, seperti ini ya. Nah, ini perlu diabadikan ya sedulur ketika kita berbunga, karena ini ketika mekar itu tidak lama ya, mungkin sekitar seminggu itu nanti sudah rontok. Oke sedulur semua, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat. Kita berjumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.